Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PTMU akan menjelaskan tentang neraca saldo sistem perpetual dan sistem periodik. Baiklah, sebelum kami masuk ke materi, persilakanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakia Putri Amanda. Saya Dewi Tarananggraini. Saya ada Avila Putri. Saya Kemal Samabani. Saya Novan Haryadi. Baiklah, berikut adalah penjabaran materi apa saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama, apa itu pengertian neraca saldo, kemudian kegunaannya, prosedurnya, kemudian format neraca saldo, kemudian contoh soal beserta penyelesaiannya. Kan apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar dari seluruh akun dengan nilai sisanya. Neraca saldo ini merupakan alat pengujian ketetapan apakah jumlah total sisi debit sama dengan jumlah total sisi kredit. Angka dalam neraca saldo diambil dari nilai saldo buku besar. Kemudian, apa itu kegunaan neraca saldo? Yang pertama adalah mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ketepatan perhitungannya dalam pembukuan selama tahun berjalan. Kemudian ada prosedur menyiapkan neraca saldo. Yang pertama, jumlahkan kolom debit dan kredit pada masing-masing buku besar. Yang kedua, tuliskan hasil penjumlahan tersebut pada kolom yang sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, hitunglah saldo semua rekening yang terdapat dalam buku besar, yaitu dengan cara mencari selisih jumlah kolom debit dan kredit. Kemudian yang keempat, berdasarkan saldo tersebut, maka susunlah neraca saldo yang berisi nama semua rekening yang terdapat dalam buku besar. Kemudian ada format neraca saldo. Yang pertama ada nama akun, kemudian debit, kemudian ada kolom kredit. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal beserta penyelesaiannya. Yang pertama, di sini ada PT Wasirba 81 yang akan mencatat transaksinya menggunakan neraca saldo metode perpetual. Baiklah, di sini neraca saldo metode perpetual per 31 Desember 2013. Kemudian ada nama akun, kas dari debit sebesar 27.812, kemudian piutang dagang sebesar 43.550, kemudian persediaan barang dagang 208.238, kemudian asuransi dibayar di muka 5.600, kemudian perlengkapan toko 4.600, kemudian peralatan toko 156.500. Oke, selanjutnya adalah akumulasi depresiasi peralatan toko pada di kredit sebesar 18.900, peralatan kantor pada di debit sebesar 60.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor pada di kredit sebesar 20.000, utang dagang pada di kredit sebesar 23.200, utang gaji tidak ada keterangan, beban yang masih harus dibayar juga tidak ada, utang bank pada di kredit sebesar 40.000, utang bunga tidak ada, modal saham sebesar 50.000 berada di kredit, saldo laba sebesar 135.100 pajak di kredit. Next. Lalu selanjutnya adalah dividen pada di debit sebesar 45.000, itu secara berrugi tidak ada. Lalu selanjutnya ada penjualan sebesar 1.154.150 pada di kolom kredit. Lalu yaitu dan potongan penjualan pada di kolom kredit sebesar 33.600, diskon penjualan pada di kolom kredit pada di kolom debit sebesar 20.200, lalu beban pokok penjualan pada di kolom debit sebesar 565.050, lalu beban gaji penjualan pada di kolom debit sebesar 119.200, lalu beban iklan pada di kolom debit sebesar 29.600, beban depresiasi peralatan toko tidak ada, beban perlengkapan toko tidak ada, beban kirim penjualan pada di debit sebesar 10.100. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya
Pada akun beban listrik, air, telepon, toko sebesar 13.200 berada di debit. Selanjutnya beban sewa berada di debit sebesar 30.300. Beban penjualan dan lain sebesar 4.200 berada di debit. Beban gaji administrasi berada di debit sebesar 55.400. Beban depresiasi peralatan kantor tidak memiliki keterangan. Beban asuransi tidak memiliki keterangan. Beban listrik, air, telepon kantor berada di debit sebesar 6.600. Beban bunga tidak ada. Beban administrasi dan lain sebesar 2.600 berada di debit. Maka dapat dijumlahkan keseluruhannya sebesar 1.441.350 berada di kolom debit dan berada di kolom kredit sebesar 1.441.350. Maka dapat dikatakan balance. Selanjutnya, PT Pasar 81 neraca saldo dengan metode periodik. Selanjutnya ada neraca saldo dari PT Wasirba 81 menggunakan metode periodik periode 1 Desember 2013. Pertama ada akun kas berada di debit sebesar 27.812. Kemudian piutang dagang 43.550 berada di debit. Lalu kemudian persediaan barang dagang sebesar 187.200 berada di debit. Lalu asuransi dibayar di muka sebesar 5.600 berada di debit. Perlengkapan toko 4.600 berada di debit. Peralatan toko sebesar 156.500 berada di debit. Lalu akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 berada di kredit. Selanjutnya peralatan kantor sebesar 60.000 berada di debit. Akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20.000 berada di kredit. Lalu utang dagang sebesar 23.200 berada di kredit. Lalu utang gaji tidak ada keterangan. Lalu akun beban yang masih harus dibayar tidak ada keterangan. Kemudian utang bank sebesar 40.000 berada di kredit. Lalu utang bunga tidak ada keterangan. Lalu modal saham sebesar 50.000 berada di kredit. Lalu saldo laba sebesar 135.100 berada di kredit. Lalu dividen sebesar 45.000 berada di debit. Lalu ikhtisar laba rugi tidak ada keterangan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang lain. Selanjutnya, pada nama akun penjualan berada di kredit sebesar 1.154.150. Pada nama akun retur dan potongan penjualan berada di debit sebesar 33.600. Pada nama akun diskon penjualan pada kolom debit sebesar 20.200. Beban pokok penjualan tidak ada, maka dikosongkan. Beban gaji penjualan sebesar 119.200 berada di debit. Nama akun pembelian berada di debit sebesar 589.900. Retur dan potongan pembelian berada di kredit sebesar 10.500. Diskon pembelian berada di kredit sebesar 9.912. Nama akun beban kirim pembelian berada di debit sebesar 16.600. Beban sewa 30.300. Beban depresiasi peralatan toko tidak ada, maka dikosongkan. Beban perlengkapan toko dikosongkan karena tidak ada keterangan. Beban kirim penjualan sebesar 10.100 berada di debit. Beban listrik, air, telepon toko sebesar 13.200 berada di debit. Beban iklan sebesar 29.600 berada di debit. Beban penjualan lain-lain sebesar 4.200 di debit. Beban gaji administrasi sebesar 55.400 berada di debit. Beban depresiasi peralatan kantor kosong. Beban asuransi kosong. Beban listrik telepon kantor sebesar 6.600 berada di debit. Beban bunga kosong. Beban administrasi lain sebesar 2.600 berada di debit. Dapat dijumlahkan bahwa di kolom debit sebesar 1.461.762 dan di kolom kredit
1.461.762, maka dapat dikatakan balance. Baiklah, berikut adalah daftar pustaka. Kami mendapatkan materi dari neraca saldo, metode perpetual dan periodik dari buku Dasar-Dasar Akuntansi untuk Pemula oleh Arif Widyatama. Kemudian contoh soalnya kami mendapatkan referensi dari buku Praktikum Pengantar Akuntansi 1 karya Selvi Monalisa. Kemudian kami mendapatkan referensi dari YouTube. Penjelasan materi mengenai neraca saldo dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.